Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita akan sharing tentang ilmu tajwid, dan kali ini kita akan membahas tentang makharijul huruf. Jadi kawan-kawan, makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Di sana ada 17 tempat dan diklasifikasikan menjadi 5 tempat. Di antaranya adalah al-jauf, al-halak, al-lisan, asyafatain, dan al-khusyum. Kita akan bahas dari yang pertama, al-jauf. Jadi al-jauf itu kawan-kawan itu adalah rongga. Jadi di mana tempat keluarnya itu berkaitan dengan huruf mat atau huruf-huruf panjang. Contoh a, i, u, ba, bi, bu. Pokoknya plong gitu keluarnya, nggak ada hambatan gitu. Itu namanya al-jauf. Terus yang kedua itu al-halak. Al-halak ini berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Di antaranya itu di tenggorokan itu terbagi menjadi 3 tempat. Yang pertama di pangkal tenggorokan itu ada a dan h. Terus naik lagi ada a, h, naik lagi ada kh. Jadi kawan-kawan, untuk yang di pangkal a itu yang sering kita keliru itu adalah a, biasa a. Itu bukan a. Kalau a itu keluarnya di sini, tapi yang kita arahkan itu a itu keluarnya di sini kawan-kawan, di pangkal tenggorokan a. Begitu juga dengan h. H itu keluarnya dari pangkal tenggorokan, h, bukan di dada. H itu terlalu berlebihan. Jadi untuk i, u, ba, rasakan keluarnya di pangkal tenggorokan. Begitu dengan h. Ha, hi, hu, bah. Naik lagi satu tingkat di tengah tenggorokan itu ada huruf a dan h. A, i, u, ba. Ditarik ada ha, hi, hu, bah. Naik lagi di ujung tenggorokan itu ada dua huruf kh dan kh. Ingat, penyebutan fathah itu syaratnya harus mangap mulutnya, walaupun itu huruf-huruf yang berkaitan dengan huruf o. Karena di Arab tuh nggak kenal dengan o, tapi penyebutan fathah itu mulutnya itu harus terbuka gitu. Jadi bukan kho tapi kh. Kh, khubah, kh, khubah. Nah, apa bedanya kh dan kh? Kh itu terletak agak lebih dalam. Terus kalau kh itu agak lebih luar. Kalau kita tuliskan itu yang kh itu ada gh, kalau yang agak keluar yang kh itu kh. Jadi penyebutannya kh, khubah dan kh, khubah gitu kawan-kawan. Untuk klasifikasi yang ketiga yaitu alisan, berkenaan dengan lidah. Jadi nih umpama nih telapak tangan kita ini adalah lidah. Jadi tempat keluarnya itu ada di beberapa tempat. Salah satunya itu ada di em, pangkal lidah, yaitu ada dua huruf, yaitu huruf ko dan k. Penyebutan ko itu harus ada cengkoknya. Ko, ki, ku, bak. Kalau dimatikan itu sifat yang melekat pada huruf ko itu adalah mantul atau namanya qalqalah. Terus ya kalau yang k itu sifatnya hamas. Hamas itu nafasnya mengalir. Jadi kalau difathahkan, kasrokan maupun dimatikan tetap mengalir. Contohnya kaki, ku, bak. Nah gitu. Terus untuk yang di tengah tenggorokan itu ada 3 huruf, yaitu huruf ja, sya, dan ya. Ja penyebutannya jangan ja, tapi ja. Rasakan tempat keluarnya itu saat kita nyebut ja, itu yang terasa itu di tengah-tengah tenggorokan. Ja, jadi ju baje, jadi ju baje. Sifat yang melekat di ja itu adalah qalqalah atau mantul. Terus yang selanjutnya yang kedua tuh sya. Sya sifat yang melekat itu adalah tafashi. Tafashi itu apa? Jadi tafashi itu adalah udara bergumul di mulut itu penuh yuk. Sya, sya, shi, shu, bash. Tempat keluarnya juga di tengah lidah. Yang ketiga itu adalah huruf ya. Ya juga seperti itu. Rasakan saat kita melafazkan huruf ya, itu yang terasa itu di tengah-tengah lidah kita. Ya, yi, yu, bai. Untuk selanjutnya yaitu berkenaan dengan sisi lidah bagian belakang. Di sini itu bertemu dengan geraham atas. Ada satu huruf yaitu huruf bo. Bo. Sifat yang melekat pada huruf bo itu adalah
istitolah atau memanjang. Jadi kalau kita menyebutkan do saat dimatikan itu jangan terhenti dan jangan mantul. Contoh do di du bab. Nah gitu agak memanjang. Bab ditarik. Bab do di du bab. Jangan do di du bad berhenti, jangan juga mantul do di du bad, keliru. Tapi sifat yang melekat pada huruf do itu adalah istitolah atau memanjang. Jadi do di du bab, bab ditarik. Terus untuk selanjutnya itu ada 3 huruf yang berjejer. Ada 3 huruf yaitu la na ro. Jadi rasakan saat kita nyebut la na ro itu meningkat gitu. Apa? Naik. La na ro. Ulang lagi, la na ro. Sifat yang melekat pada huruf ro itu adalah takrir. Jadi takrir itu kawan-kawan itu adalah bergetar tapi enggak apa ya? Bergetar tapi enggak apa? Bergetar tapi enggak berlebihan gitu. Ro. Bukan ro, ri, ru, bar, tapi bergetarnya itu sedikit sekali gitu. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Jadi bukan berlebihan, bisa mungkin 1 atau 2 getaran lah. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Itu sifatnya takrir. Terus untuk selanjutnya itu berkenaan dengan ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas yang depan ini, tapi tapi di bagian yang atas itu ada 3 huruf yaitu ta, da, po. Sifat yang melekat pada huruf ta itu hamas, nafasnya mengalir. Jadi kalau dimatikan pun tetap mengalir. Itu yang paling jelas. Kita kasih contoh. Ta, ingat ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ta, ta, ti, tu, bat, bat. Jadi hamas, bat. Ya, nafasnya mengalir. Terus setelah ta ada da. Bukan da tapi da. Da. Ujung lidah ketemu gigi seri bagian atas. Da, di, du, bad. Nah ini qalqalah, sifatnya qalqalah yaitu mantul. Terus setelah da ada po. Ingat po itu termasuk huruf istilah. Istilah itu adalah huruf-huruf yang kita menyebut kalau kita melafazkan huruf istilah itu punggung lidah itu terangkat. Kalau lebih mudahnya lagi istilah itu kita nyebut o tapi menghapnya a gitu. Po. Jadi po, ti, tu, batu. Jadi sifat yang melekat pada huruf to itu adalah qalqalah atau mantul. Selanjutnya masih berkenaan dengan ujung lidah yaitu bertemu dengan gigi seri atas tapi bagian bawah. Itu ada 3 huruf yaitu sa, za, zo. Jadi sa. Sa-nya itu kayak cedal gitu. Sa, si, su, bas. Begitu juga dengan zo, zi, zu, za dulu ya. Sa, za ya. Za, zi, zu, baz. Zo juga seperti itu. Zo, zi, zu, baz. Jadi ujung lidah ketemu ini. Ketemu gigi depan yang bagian atas tapi bagian bawah. Gigi seri atas bagian bawah maksudnya. Sa, za, zo. Terus masih berkenaan dengan lidah yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah yang ini. Nah, yang ini. Itu ada 3 huruf. 3 huruf ini mempunyai sifat yang melekat yaitu sifat sofir atau berdesis, yaitu menyerupai suara belalang, suara lebah dan suara angsa. Yang belalang itu ada sa. Jadi sa, kita nyebut sa itu berdesis. Sa, si, su, bas. Begitu juga dengan za seperti lebah. Za, zi, zu, baz. Dan yang ketiga tuh fo. Jadi penyebutan fo itu istilah lidah terangkat, kita nyebut o menganggapnya a. Jadi bukan so tapi fo. Si, su, bas. Seperti angsa. Jadi huruf sofir itu ada 3 yang menyerupai belalang, terus lebah dan angsa, yaitu fo, za,
Maaf, sa, za, fo. Itu alisan. Untuk klasifikasi yang keempat yaitu asyafatain yang berkenaan dengan dua bibir. Ada asyafatain yang pertama itu berkaitan dengan gigi seri atas ketemu bibir bawah, yaitu ada huruf fa. Jadi fa, fi, fu, baf. Terus yang kedua antara dua bibir itu ada yang tertutup dan terbuka. Apa maksudnya? Jadi yang tertutup itu ada dua huruf yaitu ba dan ma. Ba, ma. Kenapa tertutup? Karena kalau kita mau melafazkan ba dan ma itu bibirnya tertutup dahulu baru terbuka. Ba, ma. Nah gitu. Terus ada yang terbuka yaitu wa. Kenapa terbuka? Karena penyebutan wa itu kalau difathahkan, kasrokan maupun didomahkan tetap mangap gitu, nggak nutup, tetap terbuka gitu. Jadi wa, wi, wu. Nah, wa mangap, wi, wu. Berbeda dengan ba dan ma. Ba, ma tertutup, yang terbuka wa. Itu asyafatain. Terus yang terakhir adalah al-khosyum. Al-khosyum itu kawan-kawan yaitu berkenaan dengan rongga hidung. Nih, huruf yang melekat pada al-khosyum itu huruf-huruf khunnah. Di antaranya huruf nun dan mim. Karena di situ banyak sekali huruf-huruf khunnah. Huruf-huruf khunnah itu huruf-huruf dengung. Dengung itu berkaitan dengan lidah. Kita kasih contoh misalkan yang nun. Anna. Jadi dengung. Anna khunnah. Itu kalau kita nggak ditutup hidungnya biasa aja. Anna. Tapi coba kalau kita tutup. Anna. Nggak mau keluar dah. Itulah al-khosyum. Contoh lain misalkan ma. Amma. Itu kalau nggak ditutup bebas. Amma. Coba kita tutup. Jadi susah keluar. Itulah al-khosyum. Jadi kesimpulannya makhrajul huruf itu terbagi dari 5 klasifikasi. Dari al-jauf itu rongga, terus al-halak itu tenggorokan, terus alisan itu lidah, asyafatain itu dua bibir, dan al-khosyum itu rongga hidung. Mungkin cukup sekian, sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.